Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Sutrisno. Saya CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Bangkalan. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang diagram Fire pembelajaran berdiferensiasi. Dalam diagram Fire ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah contoh, dan yang keempat adalah bukan contoh. Pembelajaran berdiferensiasi menurut definisinya adalah merupakan pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodir semua tingkat kesiapan belajar murid. Kemudian juga mengakomodir semua profil belajar murid dan mengakomodir semua minat murid. Kemudian karakteristiknya adalah adanya diagnosis terhadap tingkat kesiapan belajar murid. Apakah kesiapannya itu sudah di level rendah atau bahkan kesiapan belajar murid sudah di level tinggi. Kemudian yang kedua adalah adanya diagnosis terhadap profil belajar murid. Kita tahu profil belajar murid itu ada yang memiliki gaya visual, kemudian ada yang auditorial dan juga kinestetik. Kemudian juga adanya diagnosis terhadap minat murid. Misalkan murid ada yang minatnya terhadap olahraga, ada juga yang minatnya terhadap seni, ada juga minatnya yang terhadap pembelajaran yang bersifat sosial, bahasa maupun eksak. Nah, dari hasil diagnosis tadi maka kita mampu merencanakan strategi-strategi pembelajaran yang mengakomodir semuanya, di mana strategi pembelajaran tersebut harus strategi yang berdiferensiasi baik dalam konten pembelajaran, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan yang akan kita ajarkan kepada murid. Kemudian juga diferensiasi dalam hal proses pembelajaran, di mana pembelajaran yang kita laksanakan itu juga mengakomodir profil belajar masing-masing murid. Kemudian yang ketiga adanya diferensiasi produk. Produk di sini adalah tagihan yang diminta oleh murid, yang diminta oleh guru dalam beragam. Misalkan ada yang anak tagihannya dalam bentuk nilai tes, atau juga dalam bentuk paper, ada juga dalam bentuk presentasi kelompok, ada juga dalam bentuk produk misalkan, di mana produk-produk ini nantinya bisa mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita ajarkan pada saat itu. Kemudian dalam diagram Fire pembelajaran berdiferensiasi ini, komponen ketiga adalah bagaimana sih contoh pembelajaran berdiferensiasi itu. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah harus melakukan tes diagnostik terhadap kesiapan belajar murid. Apakah murid hanya siap belajar hal-hal yang bersifat konkret, atau bahkan mereka sudah siap belajar hal-hal yang bersifat abstrak? Apakah mereka juga misalkan hanya siap belajar hal-hal yang bersifat dasar, atau bahkan mereka siap belajar hal-hal yang bersifat transformatif, atau bahkan mereka kemampuan belajarnya bisa secara lambat atau juga bisa secara cepat. Semuanya harus kita diagnostik. Kemudian yang kedua adalah melakukan identifikasi terhadap profil belajar dan minat murid. Di sini kita bisa melakukan wawancara, pengamatan, ataupun angket terhadap gaya belajar mereka dan minat belajar mereka. Kalau profil belajar misalkan anak ini cenderung ke
auditory. Murid ini cenderung ke visual, atau bahkan murid yang lain cenderung kinestetik. Itu harus kita identifikasi. Begitu juga dengan minat murid. Kita harus mengidentifikasi murid tersebut berminat terhadap hal apa, misalkan teknologi, olahraga, seni, dan sebagainya. Nah, hasil diagnostik dan identifikasi tadi akan menjadi data kita untuk menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian, rencana yang sudah kita susun nantinya kita bisa kita terapkan dalam strategi diferensiasi, baik itu konten, proses maupun produk. Kemudian kita bisa melakukan tes, di mana tes yang dianjurkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tes formatif, bukan tes sumatif, di mana tes yang dilaksanakan itu adalah tes pada saat pembelajaran. Modelnya bisa bermacam-macam, misalkan tesnya dalam bentuk tes tulis atau tes lisan atau keaktifan siswa. Semuanya hal-hal yang bersifat formatif. Kemudian komponen terakhir dari pembelajaran berdiferensiasi adalah yang merupakan bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yang merupakan bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pastinya kita tidak melakukan identifikasi kebutuhan belajar masing-masing murid. Karena kita tidak mengidentifikasi, maka kita tidak memiliki data. Kita tidak bisa memetakan masing-masing murid ini kebutuhan belajarnya apa. Kemudian yang kedua, yang bukan merupakan contoh adalah kita menyamaratakan strategi pembelajaran yang kita laksanakan di kelas, baik itu secara konten pembelajaran atau materi, secara proses pembelajaran yang kita lakukan, maupun secara produk atau tagihan pembelajaran yang kita laksanakan kepada murid. Nah, dari keempat komponen ini kita bisa punya pandangan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, demikian diagram fire saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.